Pemirsa, KPK akan mendalami dugaan keterlibatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI dalam kasus pemerasan dan percaloan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pendalaman ini dilakukan menyusul temuan dan hasil kajian KPK yang menunjukkan adanya keterlibatan sistem dalam pemerasan tersebut. Menurut Abraham Samad, aksi pemerasan terhadap TKI sudah berlangsung lama dan dilakukan dengan memanfaatkan rumitnya birokrasi di BNP 2 TKI. Tidak menutup kemungkinan dalam proses tenaga kerja Indonesia ini ada tindak pidana korupsi di dalamnya ya. Jadi ada proses, ada sistem yang berjalan sangat tidak baik atau ada sistem yang berpotensi ya. Berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah kita concern melakukan kajian sistem terhadap proses tenaga. Kita lanjutkan diskusi kita, saya kembali ke Pak Suhardi Alyus. Pak Suhardi, tadi ada usulan dari Pak Gatot, bagaimana kalau misalnya di bandara ditambah oleh aparat kepolisian berseragam, biar setidaknya menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan itu, Pak? Baik, Pak Doni, begini, pemirsa, Pak Gatot yang kami hormati, jadi inilah salah satu bentuk transparansi. Kami sudah berkoordinasi dengan UKP 4 dan juga KPK untuk transparansi dalam rangka seperti kemarin kegiatan. Sore ini dirilis oleh Polda Metro Jaya, langsung kita tampilkan foto-foto daripada para preman maupun oknum tersebut kepada masyarakat. Karena biar bagaimanapun, mereka mengakui bahwa mereka pernah melakukan tindakan-tindakan macam upaya paksa untuk menggunakan jasa-jasa mereka. Kita perlihatkan foto-fotonya, kemudian juga surat pernyataan yang bersangkutan, sehingga ini mungkin salah satu efek jerah karena memang bukti-bukti yuridis yang membawa mereka nanti ke proses hukum memang masih minim. Tapi dengan tayangan seperti itu, ini bentuk juga transparansi kita dalam rangka membuat langkah-langkah prevensi. Kita punya beberapa data lagi, sebenarnya bukan cuma 18 orang ini saja, termasuk oknum aparatnya, itu tetap kami kejar. Yang sudah terdata oleh teman-teman dari KPK dan sebagainya tetap kami kejar, akan kami mintai pertanggungjawaban gitu. Iya. Memang tidak mudah dalam siklus seperti ini. Nah, kemudian Pak Gatot, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di muka bahwa inilah compliance yang akan diterapkan oleh KPK untuk melihat secara sistem di mana kelemahan-kelemahan itu. Karena memang kita tahu bahwa disitulah beberapa lembaga negara yang bekerja dalam satu situasi. Seperti kami sampaikan tadi, ada Angkasa Pura, ada Bea Cukai, ada Imigrasi, ada kepolisian, ada BNP 2 TKI. Tapi nampaknya belum terintegrasi. Sehingga penegakan hukum, tindakan-tindakan masih bersifat sektoral. Nah, ini yang akan dirumuskan oleh KPK dan juga UKP 4, kami ikuti dalamnya, untuk bisa supaya terintegrasi dan betul-betul hilang sama sekali. Ya. Karena kalau kita lebih luas lagi, ini terjadi bukan hanya kepada TKI. Kemarin pada saat kejadian juga ada orang asing dari Slovenia yang juga menjadi korban dan pemaksaan dari taksi-taksi gelap tersebut. Nah, oleh sebab itu inilah kata-kata koordinasi itu kan suatu kata-kata yang mudah diucapkan tapi sangat sulit diimplementasikan selama ini di Republik Betul ini. Sekali. Ini Pak Suhardi, ini jangan-jangan seperti yang Anda katakan tadi karena belum adanya dalam tanda petik koordinasi yang lancar antara semua lembaga yang terkait, sehingga sebenarnya mungkin saja kepolisian sudah tahu siapa-siapa oknum yang bermain baik internal kepolisian sendiri atau juga oknum-oknum dalam BNP 2 TKI sendiri, tapi belum bisa bergerak lebih banyak karena nggak ada koordinasi. Iya. Gini Mas Doni, iya tuh seperti yang saya katakan tadi, sudah kita identifikasi dan teman-teman KPK juga, bukan cuma 2 oknum Polri ini saja, ada beberapa laginya, termasuk oknum TNI. Tapi yang malam itu belum terambil sama kita, termasuk dari BNP 2 TKI yang malam itu juga belum terambil sama kita, karena tidak melakukan. Tapi bukan berarti tidak tahu. Nah, kelemahan-kelemahan sistem inilah yang akan dibenahi oleh KPK dengan UKP 4. Bagaimana supaya betul-betul terintegrasi dan baik. Karena contohnya, kami berdiskusi dengan Pak Abraham Samad dengan bagian BNP 2 TKI pada malam itu. Kalau selesai nanti ada TKI yang datang, kemudian tidak ada permasalahan, itu dibawa lagi ke Terminal 4 yang cukup jauh tempatnya. Bagaimana mekanisme pengantarannya, pakai mobil apa dan sebagainya. Itu kan juga jadi permasalahan dan itu ruang-ruang yang memungkinkan ada penyimpangan-penyimpangan, Mas Doni. Inilah yang dalam kesempatan ini akan dikaji secara sistem sebagaimana Pak Abraham Samad sampaikan itu. Ini sudah lama. Menurut penjelasan dari Direktur Utama Angkasa Pura II, ini sudah hampir 10 tahun dari sini. Berapa banyak pahlawan-pahlawan divisi kita yang mendapatkan itu perlakuan kalau seorang anak itu sudah sini, sekolah ya Pak ya? Pak Suhardi, ini langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh BNP 2 TKI dengan Kepolisian Republik Indonesia dan KPK dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sehingga nanti kalau misalnya
kasus-kasus yang menimpa TKI kita yang katanya dia adalah pahlawan devisa, jangan malah jadi korban di tanah air sendiri, Pak. Betul. Betul Mas Doni, ini yang justru kami sekarang sudah dikonfirmasi oleh dari KPK maupun UKP 4, ini akan kita evaluasi secepat mungkin, compliance istilahnya untuk kita carikan terapi dan semua unit-unit katakan dari lembaga institusi negara yang ada di situ akan dikumpulkan, akan direkomendasikan harus berbuat apa dan sebagainya. Sehingga betul-betul kita bisa hilangkan namanya pemaksaan, namanya pemerasan-pemerasan kepada para TKI yang sudah berjuang di negara orang sampai di negeri sendiri harus mendapatkan perlakuan yang baik, bukan sebaliknya. Demikian Mas Doni. Baik, Pak Suhardi, kita tentunya menunggu langkah tepat, cepat, konkret, dan bermartabat selanjutnya seperti apa. Jenderal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas lagi. Terima kasih banyak Mas Doni. Ya. Salam semuanya. Selamat malam Mas Gatot. Siap, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini memang nggak ada libur ya. Ya. Pak Gatot nggak libur, Pak Polisi juga nggak libur, karena persoalan menyangkut tenaga kerja Indonesia tidak pernah selesai. Kalau bapak-bapak libur, bagaimana? Pak Gatot, saya akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan Anda. Kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.